Saudaraku, selamat pagi. Pagi yang indah ini kita akan merenungkan ayat firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat yang ke-27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Hari-hari ini dua pertanyaan ini dan dua statement ini seringkali menjadi sebuah refleksi yang kita secara tidak sadar kita juga bisa naikkan kepada Tuhan. Karena berdasarkan pengertian dan pemahaman akan siapa Tuhan yang keliru. Orang-orang Israel dan keturunan Yakub juga bisa memandang Tuhan dengan sikap dan cara pandang teologi yang keliru. Apa saja saudara, dua kesalahan pandangan tentang Tuhan yang saya renungkan saudaraku dalam beberapa hari ini. Lewat ayat ini Tuhan mengingatkan yang pertama adalah God doesn't see. Tuhan tidak dapat melihat kita dan tidak mengerti kondisi kita. Sehingga akhirnya saudaraku, Alkitab saudaraku berkata, my way is hidden from the Lord. Jadi jalan-jalanku tersembunyi dari Tuhan. Nah, teriakan ini saudaraku menjadi sebuah kondisi dan pemahaman yang salah bahwa Tuhan tidak melihat dan Tuhan tidak peduli terhadap keberadaan dan kondisi kita. Lalu yang kedua, Alkitab ayat 27 berkata, hakku tidak diperhatikan Allahku. Jadi yang kedua adalah God doesn't care. Tuhan gak peduli. Yang pertama God doesn't see, yang kedua God doesn't care. Ya, Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak memperhatikan hidupku. Lalu yang kedua, Tuhan tidak mempedulikan hidupku, Tuhan tidak memperhatikan setiap detail dalam hidupku. God doesn't see and God doesn't care. Kondisi ini saudaraku karena saudaraku perspektif pemahaman yang salah terhadap Tuhan. Sehingga akhirnya orang-orang bisa menjadi pahit, kecewa, dan meninggalkan Tuhan. Karena fokusnya adalah kepentingan diri sendiri. Bukan melihat siapa sesungguhnya itu Tuhan. Kita melihat ayat yang ke-28 sampai 29. Apa jawab Tuhan? Ini saudaraku God's reply. Yang pertama saudaraku, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya dan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan bertanya sampai 2 kali saudara. Jawaban Tuhan kepada komplain daripada orang Israel, dia bertanya dan dia berkata begini, tidakkah kau tahu? Lalu yang kedua, tidakkah kau dengar? Rupanya saudaraku, hal yang pertama dan kedua ini berkorelasi. Kita harus tahu, kita harus mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Bukan berdasarkan apa yang kita mau, bukan berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi kita semata-mata. Lalu, tidakkah kau dengar? Kita harus mendengar saudaraku dari orang tua, dari para pemimpin, imam, nabi, dan raja-raja yang memerintah pada zaman itu selalu menyampaikan saudaraku, karena buat orang Yahudi, orang tua selalu mengajarkan anaknya tentang dua hal, yaitu God as the creator and God as the deliverer. Tuhan berkata kembali lewat ayat 28-29 ini, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar? Kita akan mempelajari 3 prinsip saudaraku siapa Tuhan yang Tuhan nyatakan dirinya sendiri tentang pribadinya dan dirinya dalam ayat ini. Yang pertama adalah tentang divine strength, kekuatan yang ilahi. Tuhan berkata bahwa Tuhan itu kekal, pencipta langit dan bumi. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Jadi Tuhan itu saudaraku memiliki kekuatan yang kekal. Ada divine strength yang dia akan curahkan buat saya dan saudara. Yang kedua adalah divine wisdom. Alkitab berkata bahwa pengertiannya tidak pernah saudaraku ada habis-habisnya.
His understanding is unsearchable. Tidak terpahami, tidak terduga. Berarti saudaraku, dia adalah Allah yang memahami, Allah yang mengerti, Allah yang tahu setiap kondisi kita. Bahkan kadang kalau Tuhan izinkan sesuatu yang kita nggak pahami, pengertian dan pemahamannya tidak bisa terduga. Tuhan begitu mengasihi dan memedulikan kita. Yang ketiga adalah tentang divine care. Bahwa Tuhan begitu peduli dan memelihara kita. Alkitab berkata dia memberi kekuatan dan semangat bagi orang-orang yang lelah dan tidak berdaya. Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan semangat buat setiap kita. Sehingga saudaraku, cara pandang kita dibaharui akan Tuhan. Dan kita mengalami kekuatannya. Ada care, ada wisdom, ada strength yang Tuhan sertai dalam hidup saya dan saudara. So, be strong and be blessed. Tuhan memberkati kita.